Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 24. Dari mendiang Xin Xiao Seng Jin ini Kam Hong mewarisi ilmu-ilmu yang luar biasa hebatnya, yaitu Hong In Bun Hoat, Pat Sian Kiam Hong Hoat, Kim Kong Sin In, dan Lo Hai San Hoat. Dengan ilmu-ilmu silat yang amat tinggi itu saja sebetulnya dia telah merupakan seorang tokoh yang akan sukar dicari tandingannya, apalagi setelah dia menemukan rahasia peninggalan jenazah kuno pembuat suling emas itu. Kim Xiao Kiam Sut merupakan ilmu pedang yang memang khusus diciptakan oleh pembuat suling itu untuk dimainkan dengan suling emas buatannya sehingga merupakan ilmu pedang yang luar biasa dahsyatnya, sedangkan ilmu meniup suling yang diajarkan melalui catatan rahasia di tubuhnya itu pun merupakan ilmu tinggi yang memperkuat Kaikang hebat pula. Chu Kangbu adalah seorang pemuda yang sejak kecil tekun mempelajari ilmu-ilmu warisan keluarganya, ilmu-ilmu silat kuno simpanan yang jarang dilihat di dunia persilatan. Dalam keluarganya, antara kakak beradik yang 3 orang itu, kiranya Chu Hanbu yang lebih tinggi setingkat kepandaiannya, akan tetapi mereka memiliki keistimewaan masing-masing dan Chu Kangbu terkenal dengan kekuatan tubuhnya yang hebat sehingga dia dijuluki Ban Qinxian atau dewa bertenaga Selaksakati, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar. Biarpun dia merupakan seorang pemuda perkasa yang kasar dan jujur, namun dia bukanlah orang bodoh dan dia tidak memandang rendah lawan karena dia dapat menduga bahwa bekas tunangan kekasihnya ini bukan seorang yang lemah. Maka begitu melihat tamunya sudah mulai menyerang dengan tamparan tangan kiri yang menyambar cepat ke arah lehernya, dia pun sengaja mengerahkan tenaganya yang besar pada lengan kanan dan menangkis sambil membuat gerakan memutar. Maksudnya adalah untuk mengadu tenaga, dan kekuatan yang ditimbulkan oleh lengan yang diputar itu amat dahsyat, dapat mematahkan tulang lengan lawan yang ditangkisnya. Pendeknya dia mengandalkan kekuatannya untuk mengadu tenaga dan mengalahkan lawan dalam segebrakan saja, atau setidaknya dia akan dapat mengukur sampai di mana kekuatan Kam Hong. Melihat tangkisan kasar ini, Kam Hong tersenyum dan tahulah dia apa yang dikehendaki oleh lawan. Dengan tenang dia melanjutkan tamparannya tanpa mempedulikan tangkisan itu. Plak! Tangkisan itu keras dan kuat bukan main. Lengan kanan Chu Kangbu yang menangkis itu seolah-olah berubah menjadi tongkat baja yang keras dan kuat, yang bukan hanya akan dapat mematahkan tulang, bahkan senjata besi pun kiranya akan dapat dibikin patah atau melengkung. Akan tetapi, ketika lengan itu bertemu dengan lengan Kam Hong, wajah Chu Kangbu berubah, matanya terbelalak karena dia merasa betapa lengannya yang keras bertemu dengan benda yang lunak dan lentur sehingga lengannya itu membalik seolah-olah sepotong besi memukul karet saja. Mengertilah dia dengan kaget bukan main bahwa lawannya telah memiliki tenaga sinkang yang amat tinggi tingkatnya, yang mampu mempergunakan tenaga lemas sedemikian rupa sehingga, di balik kelunakan itu terdapat kekuatan dan keuletan yang amat ampuh sehingga dia tidak mungkin lagi dapat mengandalkan kekuatan tenaga besar. Bagus, pujinya dan dia pun kini membalas dengan pukulan-pukulan dahsyat yang datangnya beruntun dan setiap pukulan mengandung hawa pukulan dahsyat, juga kedua tangan yang memukul itu berubah-ubah, kadang-kadang terkepal, kadang-kadang terbuka jari-jari tangannya, sedangkan dari kedua tangan itu menyambar hawa pukulan yang kadang-kadang keras, kadang-kadang lemas, terasa hawa yang kadang-kadang panas dan kadang-kadang dingin. Kam Hong berseru kaget dan juga kagum. Dia memang sudah menyangka akan kelihayan lawan, akan tetapi apa yang diperlihatkan lawan dalam serangkaian serangan ini benar-benar merupakan ilmu yang amat tinggi dan berbahaya. Maka dia pun lalu cepat menyambutnya dengan mainkan ilmu silat tangan kosong Hong Sim Sin Chiang. Ilmu silat warisan dari Hong Sim Kaipang ini mengandalkan kepada kekosongan untuk melawan yang berisi, atau mengandalkan keluasan menghadapi kekasaran, mengandalkan kelembutan menghadapi kekerasan. Karena lawannya menyerang dengan kekerasan, maka yang paling tepat baginya untuk menghadapi serbuan itu adalah ilmu silat Hong Sim Sin Chiang itulah. Dan memang sesungguhnya, semua serbuan itu seolah-olah tenggelam tak berbekas, semua serangan dapat dielakkan atau ditangkis dengan mudah sehingga dalam serangkaian serangan yang tidak kurang dari 20 jurus banyaknya, Chu Kangbu sama sekali tidak berhasil mengenai tubuh lawannya. Tiba-tiba Chu Kangbu berseru nyaring dan seruan itu melengking seperti suara suling. Kam Hong terkejut bukan main. Itulah suara lengkingan yang didasari hikang yang mirip dengan yang dipelajarinya, hanya tingkatnya masih belum begitu tinggi, namun sudah tentu akan dapat menggetarkan perasaan orang yang kurang kuat sinkangnya jika diserang oleh suara ini. Kangbu melengking dan terus menubruk,
kini gerakan-gerakannya seperti seekor harimau, kedua lengannya juga ditekuk di bagian siku, pergelangan tangan dan buku-buku jari, persis menyerupai cakar harimau. Itulah semacam Houkun, ilmu silat harimau, yang hebat, karena kalau ilmu silat harimau itu biasanya mengandalkan tenaga otot dan jari-jari terlatih saja, kini didasari tenaga sinkang yang amat kuat sehingga sebelum cakaran datang lebih dulu telah ada hawa pukulan yang menyerang lawan dan hawanya amat panas sehingga dari kedua tangan yang membentuk cakar harimau itu mengepul uap putih. Kam Hong maklum akan lihainya ilmu silat harimau yang aneh dan lain daripada yang lain itu, sementara itu suara melengking-lengking masih kadang-kadang terdengar dari kerongkongan lawan yang mengiringi setiap tubrukan atau cakaran tangan. Melihat gerakan Cukang Bu, lawan yang kurang kuat sinkangnya tentu akan melihat seolah-olah pemuda tinggi besar itu telah benar-benar berubah menjadi seekor harimau yang amat kuat dan ganas. Kam Hong lalu mengerahkan tenaga dalam pusarnya dan ketika dia menggunakan kaikang melalui tenggorokan, terdengarlah gerengan singa yang menggetarkan tanah di sekeliling tempat itu. Itulah Sai Chu Hokang, ilmu yang dipelajarinya dari Sai Chu Kaaiong. Akan tetapi karena tenaga hikang di dalam diri Kam Hong sudah jauh maju setelah dia mempelajari ilmu meniup suling dari ilmu rahasia jenazah kuno, maka kekuatannya sudah sedemikian hebatnya sehingga kalau Sai Chu Kaaiong sendiri mendengarnya dia tentu akan merasa terkejut dan heran. Hebatnya ilmu ini adalah hawa suara itu dapat dipusatkan dan diarahkan kepada yang hendak diserang saja, sehingga kalau lain orang di situ hanya merasakan getaran hebat saja, tidaklah demikian dengan Cukang Bu. Dia terhuyung dan mukanya agak pucat karena suara gerengan itu seolah-olah memasuki tubuhnya dan menyerang jantungnya, dan selagi dia terhuyung itu Kam Hong sudah maju dan melakukan tamparan-tamparan dengan ilmu Hong Sim Sinciang yang lembut namun amat berbahaya itu. Cukang Bu mengeluarkan seruan kaget dan dia cepat melindungi dirinya dengan putaran kedua tangan, akan tetapi tetap saja dia didesak dan dihimpit oleh lawan. Bukan main heran dan kagetnya rasa hati pendekar tinggi besar ini. Dia memang tidak memandang rendah lawan dan dapat menduga bahwa lawannya lihai, akan tetapi sama sekali tidak pernah diduganya akan sedahsyat ini. Maka sambil mengeluarkan bentakan nyaring karena dirinya sudah terdesak dan terancam bahaya, tiba-tiba tangannya meraba ke pinggang dan nampaklah sinar hitam berkelebat disusul suara ledakan yang mengeluarkan asap putih dan tahu-tahu tangan kanan pendekar ini telah memegang sebatang cambuk baja yang tadinya menjadi ikat pinggangnya. Cambuk baja lemas ini berwarna hitam dan kini meledak-ledak di udara. Akan tetapi, Cukang Bu sama sekali tidak menyerang lawan, hanya membunyikan cambuknya di udara tanpa berkata-kata, sikapnya menantang dan penuh rasa penasaran bahwa dia telah dikalahkan oleh bekas tunangan kekasihnya itu dalam adu silat tangan kosong. Di tempatnya dari pinggiran, Yufi memandang dengan mata terbelalak keheran-heranan melihat betapa Xiao Hong, yang dulu merupakan kacung dari pendekar siluman kecil itu ternyata kini mampu menandingi seorang pendekar sakti seperti Cukang Bu yang menjadi kekasihnya. Sementara itu, biarpun dia agak pening oleh lengkingan-lengkingan dan gerengan-gerengan yang menggetarkan tadi ditambah mengikuti gerakan mereka yang amat cepat, namun Cisian dapat menduga bahwa pihak Kam Hong tentu menang karena kalau tidak nanti pihak lawan mengeluarkan senjata. Melihat cambuk hitam itu meledak-ledak mengeluarkan asap, hatinya gentar bukan main, akan tetapi sambil tertawa dia berkata, "Paman Kam Hong, lawanmu telah kalah dan kini mengandalkan cambuk kerbau. Hati-hati, jangan kena dicurangi olehnya." Tentu saja ucapan Cisian ini membikin panas perut Cukang Bu dan saudara-saudaranya, akan tetapi tetap saja Cukang Bu tidak mau menyerang lawan yang masih bertangan kosong. Katanya dengan suara parau karena menahan kemarahan. "Sobat Kam Hong, ilmu silatmu dengan tangan korong hebat sungguh, akan tetapi marilah kita main-main dengan senjata sebentar kau hadapi cambukku ini." Diam-diam Kam Hong juga kagum. Sukar atau jaranglah mencari orang gagah seperti Cukang Bu ini. Ilmu silatnya jelas amat lihai dan tinggi, dan selain tidak sombong, juga sama sekali tidak curang dan tidak mau mempergunakan senjata menyerang dia yang masih bertangan kosong. Betapapun juga, pria ini agaknya tidak akan mengecewakan kalau menjadi suami Yufi dan pilihan Yufi kiranya tidaklah keliru. Akan tetapi, batinnya terasa panas juga kalau mengingat betapa Yufi adalah tunangannya, calon istrinya yang hendak direbut oleh pemuda tinggi besar ini. Kau masih penasaran? Hendak mengadu senjata? Baiklah, akan tetapi aku bukan tukang bunuh atau tukang siksa maka tidak membawa senjata mengerikan. Aku hanya membawa sebuah alat pengusir panasnya badan dan batin ini. Tangan kirinya bergerak dan seperti main sulap saja,
tahu-tahu tangan itu telah memegang sehelai kipas yang dikembangkan dan dipakai mengipasi lehernya seolah-olah dia merasa gerah sekali. Akan tetapi, biarpun kipasnya digerak-gerakan, 3 pasang mata dari kakak beradik penghuni lembah suling emas itu yang memiliki penglihatan terlatih dan tajam sekali dapat membaca huruf yang tertulis di permukaan kipas yang digoyang-goyangkan itu. Tentu saja untuk dapat melakukan hal ini orang harus memiliki kepandaian yang sudah amat tinggi sehingga mata mereka sedemikian tajamnya dapat mengikuti gerakan kipas yang bagi mata biasa tentu membuat huruf-huruf itu kabur dan tak terbaca. Diam-diam mereka bertiga memandang dan membaca huruf-huruf itu. Kipas itu permukaannya putih bersih dan huruf-huruf indah itu berwarna hitam, maka jelas sekali bagi mereka. Hanya yang kosong dapat menerima tanpa meluap, hanya yang lembut dapat menerobos, yang kasar yang merasa cukup adalah yang sesungguhnya kaya raya. Hong Sim, hati kosong, Sobat Kam Hong masih mempunyai hubungan apakah dengan yang terhormat Sai Chu Kai Ketua Hong Sim Kaipang? Tiba-tiba terdengar Chu Han Bu bertanya dengan suara halus. Kam Hong terkejut dan diam-diam kagum akan keluasan pengetahuan orang itu. Beliau pernah menjadi guruku, jawabnya jujur dan sederhana. Dia pernah menjadi seorang yang disebut pangeran pengemis. Tiba-tiba Yufi berkata dan di dalam suaranya mengandung cemooh. Kini mulai mengertilah Kam Hong mengapa Dara itu tidak setuju menjadi jodohnya. Kiranya latar belakang kehidupannya yang dahulu, pertemuan mereka yang pertama di mana dia menjadi pengemis dan menjadi semacam pelayan dari siluman kecil, yang membuat gadis ini memandang rendah kepadanya. Dia tersenyum. Benar sekali. Aku hanya seorang pengemis dan sekarang pun bukan majikan yang kaya raya. Akan tetapi melihat betapa pemuda itu menyindir kekasihnya, Chu Kang Bu sudah menjadi marah lagi. Kam Hong, kalau kipas itu merupakan senjatamu, beranikah engkau menghadapi cambuk bajaku dengan kipas itu? Mengapa tidak berani? Aku hanya melayanimu, sobat, kata Kam Hong sambil tersenyum. Hajarlah dia, Paman Kam Hong. Dia belum mengenal kipas mautmu. Cician berkata lagi, sungguh pun di dalam hatinya dia merasa kecut sekali melihat senjata pihak lawan yang berupa cambuk hitam panjang terbuat dari baja itu sedangkan senjata, Kam Hong hanya sebuah kipas yang lebih tepat untuk mengusir kegerahan saja. Namun, kini telah semakin tebal kepercayaannya kepada Kam Hong, maka dia mengusir kekhawatirannya dan diam-diam dia mendekati si Tian Choaong, gurunya. Suhu. Bagaimana pendapat Suhu? Apakah Paman Kam Hong akan dapat menang? Bisiknya. Sungguh lucu Dara ini. Dia berbisik seolah-olah tidak akan dapat terdengar oleh orang-orang yang berilmu tinggi. Dia bicara hanya sambil berbisik-bisik. Semua orang termasuk juga Yufi, dapat menangkap bisikannya itu, akan tetapi mereka terlalu tegang memandang ke arah 2 orang pendekar yang sudah siap untuk bertanding lagi itu dan tidak mempedulikan ulah Cician. Apa? Kakek hitam botak itu berkata lalu menarik napas panjang. Aku seperti baru sadar dari mimpi. Sungguh mati, selama hidupku baru ini menyaksikan pertandingan seperti ini. Sungguh beruntung mata ini, dapat menyaksikan pertandingan tingkat atas yang demikian hebatnya. Ternyata pegunungan Himalaya yang tinggi masih ada yang melebihi tingginya, kakek itu menarik napas panjang lagi. Suhu, bagaimana? Apakah Paman Kam Hong dapat menang? Kembali Cician bertanya sambil mengguncang lengan gurunya yang seperti orang terpesona memandang ke arah 2 orang pendekar itu. Siapakah aku ini yang dapat menentukan kalah menangnya pertandingan antara 2 ekor naga? Kita lihat saja, Cician, kita lihat saja, katanya tanpa mengalihkan pandangannya. Cician menjadi semakin gelisah dan diam-diam dia lalu duduk bersila dan mengerahkan kekuatan batinnya untuk memanggil ular-ular sebanyak mungkin ke tempat itu untuk dapat membantu Kam Hong. Akan tetapi tiba-tiba dia merasa betapa pencurahan kekuatannya itu membuyar dan terdengar suara si Tian Choaong. Anak bodoh kau, pembelamu itu takkan kalah. Cician lalu teringat betapa dia pernah memanggil ular-ular ketika menghadapi istri-istri ayah kandungnya, dan akibatnya malah ular-ularnya yang tewas dan dia dimarahi oleh Kam Hong. Maka dia tidak jadi melanjutkan usahanya itu dan kini dia memandang ke arah perkelahian yang sudah mulai berlangsung. Tar. Cambuk hitam itu melayang-layang ke udara kemudian turun meluncur dan melecut sampai 3 kali ke arah kepala Kam Hong. Namun dengan tenang pendekar ini mengelak 2 kali dan sambaran yang ketiga kalinya dia kebut dengan kipasnya. Aneh sekali ujung cambuk baja itu begitu kena dikebut, lalu menyimpang atau melecut ke samping, menyeleweng seperti sehelai rambut ditiup saja.
Dan ujung cambuk itu luput mengenai kepala Kam Hong, menyambar ke bawah dan mengeluarkan ledakan nyaring, mengenai sebuah batu sebesar kepala orang yang pecah berantakan menjadi beberapa potong. Melihat ini, Cician merasa betapa bulu tengkuknya meremang dan dingin. Batu saja terkena lecutan menjadi pecah berantakan, apalagi kepala manusia. Akan tetapi Kam Hong tetap bersikap tenang, seolah-olah melihat batu pecah berantakan terkena ujung cambuk itu hanya merupakan permainan anak-anak baginya. Dan kini dia tidak membiarkan dirinya menjadi bulan-bulanan cambuk, melainkan kedua kakinya bergerak dengan langkah-langkah indah dan tahu-tahu dia sudah menyusup dekat melalui gulungan sinar hitam dari cambuk itu dan menggunakan ujung kipas untuk membalas serangan lawan dengan totokan-totokan ke arah jalan darah dari ubun-ubun sampai ke lutut lawan. Gerakan kipasnya cepat dan tak terduga-duga datangnya, karena dia telah mainkan ilmu silat kipas Lohai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan, yang merupakan satu di antara ilmu silat warisan nenek moyangnya yaitu pendekar suling emas. Memang satu-satunya jalan untuk melawan musuh yang menggunakan senjata panjang hanya dengan cara melakukan perkelahian jarak dekat, apalagi kalau dia sendiri hanya bersenjata sebuah kipas yang amat pendek. Kam Hong juga melakukan siasat ini, dia menggunakan langkah-langkah Pat Kwo Po dari ilmu silat Pat Sian Kun Hoat dan dengan langkah-langkah ini dia dapat selalu mendekati lawan sehingga dapat menyerang dengan kipasnya. Akan tetapi Chu Kangbu adalah seorang tokoh yang sudah mahir sekali menggunakan senjata yang diandalkannya itu, maka biarpun senjatanya merupakan senjata untuk menyerang dari jarak jauh, ujung cambuk bajanya itu dapat membalik dan menyerang dari arah belakang, kanan, kiri atau atas bawah. Hebat bukan main gerakan cambuknya dan ujung cambuk itu seolah-olah hidup menurut segala gerakan pergelangan tangannya. Bukan main serunya perkelahian itu. Kipas di tangan kiri Kam Hong berubah-ubah, sebentar terbuka untuk mengebut ujung cambuk lawan, kadang-kadang tertutup untuk menyerang dengan totokan-totokan yang amat berbahaya. Sukar dikatakan siapa di antara mereka yang mendesak dan siapa yang terdesak karena mereka seolah-olah saling menukar serangan yang selalu dapat dipecahkan dan dilumpuhkan oleh lawan. Kurang lebih 100 jurus telah lewat dan perkelahian itu diikuti oleh semua orang sambil menahan napas karena memang amat menegangkan hati. Kam Hong sendiri merasa kagum. Semenjak tadi, dia hanya mempergunakan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya dari Sai Chu Kaiong dan dari Sin Xiao Sengjin, yang telah dikuasainya dengan matang sehingga akan sukarlah mencari lawan yang mampu menandinginya dengan ilmu-ilmu itu. Akan tetapi, dengan ilmu-ilmu itu dia hanya dapat berimbang saja dengan lawannya ini. Diam-diam dia merasa penasaran juga dan dikumpulkannya tenaga kaikang yang diperolehnya ketika dia mempelajari ilmu pusaka yang tercatat di tubuh jenazah kuno. Dan tiba-tiba saja suara pernapasannya terdengar mencicit nyaring, makin lama makin tinggi sehingga tidak tertangkap oleh telinga. Namun bagi Chu Kangbu, dia merasakan getaran yang luar biasa hebatnya dari tubuh lawannya. Dia terkejut sekali dan berusaha untuk meloncat mundur sambil menggerakkan pecut bajanya. Akan tetapi, kini Kam Hong mendesak ke depan, kipasnya terbuka dan kini begitu kipasnya mengebut, ada angin dingin menyambar ke arah muka lawan dan Chu Kangbu hampir tidak kuat membuka matanya yang tersambar angin dingin. Begitu matanya berkejap, maka ujung kipas itu telah meluncur dan melakukan totokan-totokan, membuat Kangbu kaget setengah mati dan terhuyung ke belakang sambil memutar cambuk dan tangan kiri melindungi tubuhnya. Akan tetapi lawannya mendesak dan akhirnya, maklumlah bahwa mempertahankan diri sama dengan mencari mati. Kangbu meloncat jauh ke belakang lalu turun dan merangkap kedua tangan depan dada. Aku Chu Kangbu mengaku kalah. Kam Hong membuka kipas depan dada dan dia merasa semakin kagum dan suka kepada bekas lawannya itu, seorang yang kasar jujur namun juga tidak keras kepala dan mampu menghadapi kekalahan sendiri secara jantan. Seorang yang benar-benar patut, bahkan terlalu baik mungkin, untuk menjadi jodoh Yufi. Saudara Chu Kangbu, kepandaianmu sungguh hebat, aku kagum sekali. Katanya membalas penghormatan orang. Akan tetapi dengan muka pucat Chu Hanbu melangkah maju. Pendekar ini diam-diam merasa penasaran bukan main melihat kekalahan adiknya. Hampir dia tidak dapat percaya bahwa adiknya dengan cambuk bajanya dapat dikalahkan lawan yang hanya memegang setangkai kipas. Sungguh kekalahan yang menghancurkan keharuman nama besar keluarga Lembah Suling Emas. Apalagi di situ ada orang-orang lain yang menyaksikan seperti si Tian Choaong dan terutama sekali darah murid Choaong yang pandai bicara itu, yang tentu akan menyiarkan berita kekalahan keluarga Lembah Suling Emas ke seluruh dunia Kang Ou. Mukanya menjadi pucat karena marah dan penasaran. Saudara Kam Hong, harap jangan membikin kami penasaran dan jangan bertindak kepalang tanggung.
Kau kalahkan aku sebagai orang pertama dari lembah suling emas, agar kami yakin benar bahwa di luar lembah ada orang yang lebih pandai daripada kami. Setelah berkata demikian sambil membungkuk dan memberi hormat, Chu Hanbu melolos sebuah sabuk emas dari pinggangnya. Sikap orang ini sedemikian sungguh-sungguh sehingga Kam Hong maklum bahwa jalan satu-satunya baginya adalah memenuhi tantangan orang pertama dari lembah suling emas ini. Pula, diam-diam dia pun merasa penasaran bahwa dialah yang benar-benar keturunan keluarga suling emas dan mereka ini hanya kebetulan saja memakai nama lembah suling emas. Kalau dia dapat menangkan orang pertama dari keluarga lembah yang aneh ini, tentu dia berhak untuk minta dengan hormat kepada mereka agar nama suling emas tidak mereka pakai lagi. Kam Hong maklum bahwa sebagai orang pertama dari keluarga itu, tentu pria yang berpakaian sederhana dan bersikap halus dan dingin ini tentulah memiliki tingkat kepandaian yang hebat dan lebih tinggi daripada tingkat Kang Bu. Padahal, Kang Bu saja sudah demikian lihainya. Maka dia pun tidak boleh main-main lagi dan dia tentu akan harus mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk mencapai kemenangan. Maka, sambil tetap membuka kipasnya dengan tangan kiri, tangan kanannya lalu meraih ke pinggang dan begitu bergerak, nampak sinar emas berkilauan dan tangan kanan itu telah memegang sebatang suling emas yang tadinya tersembunyi di balik jubahnya. Kalau tadi ketika Chu Hanbu mengeluarkan dan melolos sabuk emas dari pinggangnya nampak sinar keemasan yang menyilaukan mata, kini suling emas di tangan kanan Kam Hong itu mengeluarkan cahaya yang amat gemilang, apalagi karena gerakannya ketika mengeluarkan amat cepat sehingga selain mengeluarkan cahaya yang amat kemilau, juga terdengar suara mendengung seolah-olah suling itu ditiup. Silakan, katanya dengan suara tenang. Akan tetapi, Chu Hanbu dan dua orang adiknya berdiri seperti kena pesona, mata mereka terbelalak menatap suling emas di tangan Kam Hong dan muka mereka menjadi pucat sekali. Suling emas. Tiba-tiba mereka bertiga berseru dengan suara hampir berbareng dan ketiganya sudah melangkah maju menghadapi Kam Hong. Tentu saja Kam Hong bersiap siaga dan alisnya berkerut, karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa orang-orang gagah itu akan maju bertiga. Benarkah apa yang dikhawatirkan oleh Cisian tadi bahwa orang-orang ini dapat bertindak curang dan hendak mengeroyoknya? Dengan sinar mata mencorong dia memandang mereka dan siap untuk menghadapi mereka dengan suling dan kipasnya. Akan tetapi Hanbu malah menyimpan kembali sabuk emasnya dan dengan muka masih pucat dia berkata dengan suara gemetar. Sobat Kam Hong, dari mana engkau memperoleh suling itu? Kam Hong memandang kepada suling di tangannya, lalu kepada mereka bertiga dan menjawab tenang. Suling ini telah ada pada keluargaku semenjak ratusan tahun yang lalu, semenjak zaman kerajaan Sung 7-800 tahun yang lalu. Ah! Keluarga pendekar suling emas. Kam Hong memandang tajam penuh selidik. Dia maklum bahwa keluarganya itu mempunyai banyak musuh di samping sahabat, oleh karena itu banyak pula orang Kang Ou yang berlomba untuk mendapatkan pusaka-pusaka dari nenek moyangnya dan dia terpaksa sampai disembunyikan di waktu kecil sebagai turunan terakhir dari keluarga itu, demikian Sin Xiao Sengjin bercerita kepadanya. Dia tidak tahu apakah tiga orang kakak beradik yang amat lihai ini merupakan golongan sahabat ataukah musuh. Akan tetapi dia tidak takut menghadapi mereka, baik sebagai sahabat maupun musuh. Benar, aku adalah keturunan terakhir dari keluarga suling emas. Kalian kelihatan heran, padahal aku sendiri juga merasa amat heran mengapa di tempat ini ada keluarga lembah suling emas. Pada saat itu, terdengar suara suling yang amat merdu, akan tetapi juga amat nyaring melengking dan di dalam suara itu terkandung kekuatan yang menggetarkan pada pendengarnya. Itu bukanlah suara suling sembarangan, melainkan suara yang diciptakan dengan tiupan yang didasari kaikang kuat. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara suling itu dan tak lama kemudian nampaklah seorang pemuda tampan sekali berjalan perlahan-lahan menuju ke tempat itu sambil meniup sebatang suling. Suling itu berkilauan dan dari jauh saja sudah nampak bahwa suling itu terbuat daripada emas. Kam Hong memandang dengan heran dan penuh perhatian. Suling yang ditiup oleh pemuda itu lebih kecil daripada sulingnya. Akan tetapi modelnya serupa benar. Dan pemuda yang meniupnya itu juga amat menarik. Wajahnya amat tampan, terlalu tampan malah dan usianya masih tampak amat muda dan caranya meniup suling menunjukkan bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan dan telah memiliki kaikang yang lumayan kuatnya. Setelah pemuda tampan itu tiba dekat, terdengar Chu Hanbu menegur dengan suara halus, di balik suara teguran itu terkandung kasih sayang mendalam. Pek In. Hentikan tiupan sulingmu yang bodoh itu.
Dengan gerakan cepat Kam Hong telah menyimpan kembali sulingnya di balik jubah lebarnya dan dia memandang kepada pemuda itu dengan penuh perhatian. Pemuda itu menghentikan tiupan sulingnya, memainkan suling emas itu di antara jari-jari tangan yang kecil meruncing, diputar-putarnya di antara jari-jari tangannya dengan gerakan yang gagah sekali, akan tetapi mulutnya cemberut dan dia memandang kepada Chu Han Bu dengan sikap manja. Ayah, mengapa tidak boleh bermain suling? Mengunjungi Su Heng tidak boleh, bermain suling sendiri mengusir sunyi juga tidak boleh, betapa menjemukan hidup ini. Akan tetapi dia segera menghentikan kata-katanya karena pada saat itu dia baru melihat bahwa ayahnya dan para pamannya sedang berhadapan dengan seorang pria berpakaian sastrawan yang memegang sebatang kipas dan di situ terdapat pula seorang dara jelita, seorang kakek botak kurus dan juga di situ terdapat Yufi, murid Cui Beng Xianli yang dia tahu berpacaran dengan pamannya dan yang diam-diam tidak disukainya itu. Akan tetapi Chu Han Bu tidak mempedulikan putrinya dan dia sudah menjura kepada Kam Hong. Maafkan gangguan putriku tadi. Kam Hong kini mengerti mengapa pemuda itu luar biasa tampan dan halusnya, kiranya seorang dara. Kulihat putrimu juga mempunyai sebatang suling yang mirip dengan sulingku. Itulah saudara Kam Hong. Di antara keluarga kita ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Sudah lama kami mendengar tentang keluarga pendekar suling emas, dan kami pernah mencoba mencarinya namun tidak berhasil. Maka, mendengar bahwa engkau adalah keturunan terakhir dari pendekar suling emas dan melihat bahwa memang engkau yang memiliki suling emas pusaka itu, kami terkejut bukan main. Juga girang, karena yang kami cari-cari ternyata kini malah datang menjenguk kami. Oleh karena itu, kami persilakan kepadamu untuk berkunjung ke lembah kami di mana kita akan bicara lebih mendalam tentang suling emas agar semua rahasia dapat kita ketahui. Paman Kam Hong, hati-hatilah, jangan kena dibujuk mereka. Siapa tahu mereka hendak menjebakmu. Cician berseru. Nona, harap jangan bicara sembarangan. Chu Sengbu yang sejak tadi diam saja kini berseru keras. Kami bukanlah sebangsa pengecut yang suka bermain curang dan suka menjebak orang. Gurumu Sitian Choaong berada di sini dan engkau juga. Kalian berdua dapat menjadi saksi kalau kami bermain curang dan tentu dunia Kang Ou akan mengutuk kami. Cician, tenanglah. Aku percaya kepada mereka, dan pula, siapakah yang takut akan jebakan dan kecurangan? Aku akan pergi mengunjungi mereka, kata Kam Hong dengan sikap tenang dan tersenyum. Aku ikut. Cician, berkata nyaring. Cician, jangan kau lancang. Sitian Choaong menegur muridnya dengan suara khawatir. Dia menganggap muridnya terlalu lancang bersikap seberani itu terhadap keluarga lembah suling emas yang demikian lihainya. Akan tetapi diam-diam dia pun merasa amat bangga dan girang bahwa muridnya itu mengenal baik bahkan kelihatan akrab dengan pendekar yang memiliki suling emas dan yang kepandaiannya juga amat luar biasa tingginya itu. Apalagi ketika dia juga mendengar bahwa pria sakti itu adalah keturunan terakhir dari pendekar suling emas, hati kakek ini sudah menjadi gembira bukan main. Dia merasa beruntung sekali pada hari itu dapat menyaksikan pertandingan hebat dan bertemu dengan orang-orang yang amat hebat, yaitu penghuni lembah suling emas dan bahkan dengan keturunan pendekar suling emas. Tidak, Suhu. Paman Kam Hong orangnya terlalu baik hati, terlalu mengalah, maka perlu aku harus menemaninya untuk menjadi saksi apakah benar-benar mereka ini tidak hendak menjebaknya. Kulihat mereka tidak berniat baik, mungkin hendak merampas senjata keramat dari Paman Kam Hong. Biar aku ikut untuk menjadi saksi di dalam lembah, dan Suhu tinggal menanti di sini, sebagai saksi di luar lembah. Kalau Paman Kam Hong dan Teochu tidak keluar lagi dari lembah, berarti kami berdua masuk perangkap dan dicelakai mereka, dan Suhu boleh siarkan kepada seluruh dunia bahwa para penghuni lembah ini adalah orang-orang yang curang dan jahat. Hei! Dari mana datangnya perempuan liar yang membuka mulut seenaknya memburuk-burukan keluarga lembah suling emas? Tiba-tiba Pek In berseru marah dan memandang kepada Cician dengan mata berapi-api. Kami adalah keluarga baik-baik, tidak seperti engkau ini perempuan siluman yang menggunakan kata-kata buruk untuk memaki orang. Cician bersungut-sungut dan memandang kepada Chu Pek In, kemudian tersenyum mengejek. Memang keluarga lembah suling emas tidak bisa dipercaya. Ada istri yang menyeleweng dengan pendekar yang menjadi tamunya. Ada perempuan yang sudah bertunangan melarikan diri dan ditampung di lembah. Ada hubungan gelap antara paman guru dan murid keponakannya sendiri. Dan sekarang muncul lagi seorang. Banci. Hui, sungguh tidak layak dipercaya.
Wajah Pek In yang putih halus itu seketika berubah merah. Baru sekarang ini selama hidupnya ada orang berani memakinya seperti itu. Dia dinamakan banci. Kalau saja dia memakai pakaian wanita seperti umumnya, kiranya makian ini tidak akan mendatangkan kemarahan di hatinya. Akan tetapi karena memang sejak kecil dia mengenakan pakaian pria, yang mulanya dilakukan oleh ayah bundanya yang menginginkan anak laki-laki sehingga dia menjadi terbiasa dan lebih suka mengenakan pakaian pria setelah dia remaja dan dewasa, maka makian itu sungguh menyentuh dan menyinggung perasaan dan membuat dia marah bukan main. Aku bukan banci. Kau perempuan siluman. Dan darah ini sudah mencabut pula sulingnya yang tadi ditancapkan di ikat pinggang dan dia sudah meloncat dan menyerang Cisian. Siapa takut padamu? Cisian mengelak dan balas menyerang. Tahan. Chu Hanbu berseru keras. Pek In, kau mundurlah. Mereka ini adalah tamu-tamu kita, bukan musuh. Tapi mulutnya busuk, ayah. Dia memakiku. Dan kau pun memakiku. Siapa memaki aku perempuan liar dan perempuan siluman? Tak tahu diri. Cisian juga berteriak. Cisian, harap kau bersabar dan mari kita mengunjungi mereka dan bicara dengan baik-baik, kata Kam Hong kepada Cisian. Seketika lenyaplah kemarahan Cisian. Dia tadi sudah merasa khawatir kalau tidak akan diperbolehkan mengunjungi lembah menemani Kam Hong, akan tetapi kini Kam Hong mengajaknya. Kegirangan hatinya mengusir semua kemarahan. Aku boleh pergi menemanimu, Paman? Baiklah, mari kita pergi dan aku tidak akan banyak cakap lagi. Sobat Kam Hong, silakan, kata Chu Hanbu. Kam Hong mengangguk dan balas memberi hormat, lalu melangkah bersama pihak tuan rumah meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata si Tian Choaong yang kelihatan tegang dan girang bukan main. Dia merasa gembira dan bangga sekali menjadi satu-satunya orang yang menyaksikan pertemuan antara orang-orang sakti yang hebat itu, apalagi karena kini Cisian, muridnya, menemani pendekar keturunan pendekar suling emas memasuki lembah itu bersama keluarga lembah suling emas. Betapa hebatnya peristiwa ini dan tentu akan menggemparkan dunia Kang Ou kalau dia menceritakan di luar. Melihat Cisian berjalan di samping Kam Hong, Yufi dan juga Pek In memandang kepada darah itu dengan sinar mata tidak senang. Apalagi Pek In yang sedang jengkel itu. Seperti diketahui, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, Sim Hong Bu diterima di lembah itu sebagai murid keluarga Chu, atau sebagai ahli waris dari Ouyang Quan yang berubah menjadi Yeti, mewarisi pedang Koai Leong Pokiam dan ilmu Koai Leong Kiam Sut yang hanya boleh dipelajari oleh pemuda itu. Semenjak itu, Sim Hong Bu digembleng oleh 3 orang saudara Chu itu secara bergantian sehingga dia memperoleh kemajuan yang amat pesat, apalagi karena memang pada dasarnya Hong Bu mempunyai bakat yang amat baik sekali. Dan di antara pemuda itu dan Pek In pun terjalin hubungan persahabatan yang amat akrab. Melihat ini, dan melihat betapa baiknya bakat dalam diri Sim Hong Bu dan melihat pula bahwa pemuda itu memiliki dasar watak yang gagah perkasa, jujur dan bernyali besar, diam-diam 3 orang saudara Chu itu merasa kagum. Apalagi melihat hubungan yang akrab antara pemuda itu dan putri tunggalnya, diam-diam timbul dalam hati Chu Hanbu untuk menjodohkan putrinya dengan murid itu. Dalam waktu hampir 4 tahun, berkat ketekunan dan kesungguhan hati 3 orang saudara Chu itu, Sim Hong Bu telah menguasai ilmu-ilmu silat tinggi dan sudah memiliki dasar yang cukup kuat untuk mulai dengan pelajaran ilmu peninggalan Ouyang Quan. Pada waktu itu, tingkat kepandaian Sim Hong Bu bahkan jauh melampaui tingkat kepandaian Pek In karena memang selain Hong Bu memiliki dasar atau bakat yang lebih besar, juga 3 orang Shichu itu mencurahkan seluruh perhatian dan harapan mereka kepada pemuda ini untuk kelak mengangkat tinggi nama lembah suling emas. Setelah memiliki dasar yang cukup kuat, ketiga orang gurunya itu lalu menyuruh Hong Bu untuk memulai mempelajari ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Ouyang Quan dalam kulit yetinya, dan untuk keperluan ini, Hong Bu tidak boleh diganggu siapapun juga karena hanya dia seorang yang diperbolehkan mempelajari ilmu-ilmu itu. Maka, dia diharuskan oleh guru-gurunya untuk belajar sendiri di dalam guha di mana terdapat mayat suami istri Kam Lok dan Lon Si yang tewas oleh pedang Koai Leong Kiam itu. Di tempat sunyi inilah dia harus mempelajari catatan ilmu-ilmu peninggalan Ouyang Quan, terutama ilmu pedang Koai Leong Kiam Sut. Hanya beberapa pekan sekali ketiga orang gurunya datang menjenguknya dan melihat muridnya berlatih. Sementara itu, Chu Pek In memang diam-diam cinta kepada suhengnya itu,
kepada Sim Hongbu, dan walaupun dia tidak pernah menyatakannya dengan kata-kata, namun dalam hubungan mereka yang akrab itu nampak jelas bahwa Dara ini memang jatuh cinta. Maka, dapat dibayangkan betapa Dara itu merasa kesepian setelah pemuda yang dicintanya itu bertapa di luar lembah dan tak pernah dapat dijumpainya. Bahkan ketika dia minta kepada ayahnya untuk menjenguk suhengnya, ayahnya melarangnya dan mengatakan bahwa Sim Hongbu tidak boleh diganggu untuk waktu sedikitnya 1 tahun. Inilah yang membuat Dara itu menjadi kesepian dan gelisah, juga jengkel, sehingga kejengkelannya itu nampak ketika dia bertemu dengan Cisian. Ketika mereka tiba di tepi jurang lebar yang dijadikan tempat penyeberangan ke lembah, Cukang Bu mengeluarkan pekik melengking nyaring untuk memberi tanda kepada para penjaga di seberang sana untuk menarik tambang yang kalau tidak akan dipergunakan lalu diturunkan sehingga lenyap di dalam kabut tebal yang memenuhi jurang. Tak lama kemudian, nampaklah tambang itu dari bawah, makin lama makin naik dan akhirnya menegang, merupakan jembatan yang aneh dan mengerikan. "Maaf, hanya inilah jembatan yang akan membawa kita ke lembah Gunung Suling Emas," kata Cukang Bu kepada Kam Hong. Harap saja saudara Kam Hong dan Nona tidak merasa sungkan untuk menyeberang dengan menggunakan tambang ini. Di dalam hatinya, Cisian merasa ngeri. Kalau hanya berjalan di atas tambang, tentu saja bukan hal sukar baginya. Disuruh lari pun dia sanggup. Akan tetapi, kalau tambang itu menyeberang di atas jurang yang tak nampak dasarnya seperti itu, penuh kabut, tak dapat diukur betapa dalamnya, tentu saja hatinya terasa ngeri bukan main dan dia merasa mulutnya kering. "Tidak mengapa, jembatan ini cukup baik," kata Kam Hong dengan tenang. Mendengar ucapan ini, Cisian lalu menarik napas panjang dan menenteramkan jantungnya yang berdebar penuh ketegangan dan kengerian itu. "Cukup baik. Cukup baik," katanya, dan dia tidak berani bicara banyak-banyak, takut kalau suaranya terdengar menggigil. Akan tetapi tetap saja dia khawatir. Bagaimana kalau dia dan Kam Hong menyeberang tambang itu dan tiba di tengah-tengah lalu pihak tuan rumah membikin putus tambang itu? Ngeri dan membayangkan peristiwa ini, membayangkan dia dan Kam Hong meluncur turun ke bawah jurang. Teringat dia akan pengalamannya ketika terjatuh ke dalam jurang dan nyaris nyawanya melayang kalau saja tidak ada si Tian Choaong yang menyelamatkannya. Dara itu merasa jantungnya berdebar, tengkuknya dingin dan rasa takut mencekam hatinya. Rasa takut memang selalu menguasai kehidupan manusia dari masa kanak-kanak sampai sudah tua sekalipun. Dari manakah timbulnya rasa takut ini? Mengapakah hidup ini penuh dengan rasa takut atau khawatir, cemas dan tidak menentu sehingga kebanyakan dari kita lalu hendak melarikan diri dari rasa takut ini, mencari perlindungan, mencari keamanan, mencari hiburan agar rasa takut atau khawatir terlupa? Takut akan setan, takut tidak lulus ujian sekolah, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang-orang yang dicinta, takut menderita, takut sengsara, takut sakit, takut mati dan selanjutnya. Mengapa kita selalu dikelilingi oleh rasa takut ini? Dapatkah kita hidup bebas dari rasa takut yang seolah-olah menjadi bayangan kita ini? Dapatkah kita menghentikan sumber dari mana timbul rasa takut yang terus-menerus ini? Mengalahkan rasa takut satu demi satu tidaklah mungkin, karena selama sumber itu masih terus menciptakan rasa takut, maka tidak akan ada habisnya selama kita hidup dan kita akan harus bergulat mengatasi rasa takut itu satu demi satu. Akan tetapi kalau sumbernya sudah diketahui sehingga sumber itu tidak lagi menciptakan rasa takut, maka kita tidak perlu lagi mengalahkan rasa takut satu demi satu. Apakah rasa takut itu dan bagaimana timbulnya? Rasa takut adalah bayangan pikiran akan sesuatu yang mungkin akan mendatangkan kesusahan kepada kita atau akan sesuatu yang mungkin akan merampas kesenangan kita. Rasa takut adalah bayangan pikiran akan sesuatu yang belum ada atau belum terjadi. Jadi, rasa takut atau khawatir, gelisah, cemas dan sebagainya adalah permainan dari pikiran sendiri. Pikiran selalu mengenang masa lalu, memisah-misahkan pengalaman-pengalaman masa lalu antara yang menyenangkan dan yang menyusahkan. Kemudian pikiran selalu berusaha untuk mengejar kesenangan, untuk mengulang semua kesenangan yang pernah dialaminya, dan berusaha untuk menolak segala kesusahan yang pernah dialaminya. Dan apabila pikiran melihat masa depan, membayangkan bahwa dia akan ditimpa hal yang tidak menyenangkan, lalu timbul rasa takut. Hal ini dapat kita lihat kalau kita mau membuka mata memandang diri sendiri, kalau sewaktu timbul rasa takut kita mau menghadapi rasa takut itu tanpa melarikan diri, menyelidiki dan mempelajarinya. Jadi, jelaslah bahwa pikiran itu sendiri yang menjadi pencipta rasa takut.
Tanpa adanya pikiran yang membayang-bayangkan hal yang belum terjadi, takkan ada rasa takut itu. Mungkin ada yang bertanya, apakah kita lalu harus acuh sehingga kita menjadi lengah terhadap sesuatu yang mengancam di masa depan? Tanpa membayangkan hal-hal yang belum terjadi, mana mungkin kita dapat bersiap-siap menjaga diri dan menghindarkan bencana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu timbul dari rasa takut itu sendiri. Sama sekali bukan menjadi tidak acuh. Bahkan kita selalu waspada, bukan waspada yang timbul dari rasa takut, bukan waspada terhadap sesuatu yang mengancam, melainkan waspada setiap saat akan diri sendiri lahir batin dan akan keadaan sekeliling. Sebaliknya, rasa takut yang mencekam hati akan membuat kita melakukan hal-hal yang menyeleweng, membuat kita mungkin saja menjadi pengecut saking takutnya, dan tidak jarang membuat kita menjadi kejam karena dalam usaha melenyapkan hal yang mendatangkan rasa takut itu dapat terjadi perbuatan-perbuatan kejam. Banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal kejam terhadap manusia lain sebenarnya didorong oleh rasa takut yang mencekam hatinya. Dia selalu merasa terancam dan oleh karena itu, untuk menghalau semacam itu dia tidak segan-segan mendahului dan melenyapkan orang lain yang dianggap menjadi sumber atau penyebab rasa takutnya. Atau karena rasa takut, maka kita lalu melarikan diri mencari hiburan dan dari sinilah timbulnya segala pelarian kepada ilmu klinik dan ramalan-ramalan. Sebaliknya, kalau kita menghadapi rasa takut itu sebagaimana adanya, bukan ingin mengendalikan atau mengalahkannya, melainkan menghadapinya dan mengamatinya di waktu rasa takut timbul, mempelajarinya, akan nampak jelas bahwa rasa takut itu hanyalah permainan pikiran yang ingin mengulang kesenangan dan ingin menjauhi kesusahan belaka. Dan tanpa permainan pikiran yang mengenang-enang masa lalu dan membayang-bayangkan masa depan, yang ada hanyalah kewaspadaan dan kesadaran setiap saat terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dan di dalam kewaspadaan ini, perhatian sepenuhnya ini, tidak ada rasa takut, yang ada hanyalah tindakan yang timbul dari kecerdasan dan kewajaran. Jadi, setiap saat timbul rasa takut, khawatir dan sebagainya, kita mengamatinya, menyelidikinya, mempelajarinya. Cobalah. Sebagai pihak tuan rumah, silakan saudara menyeberang lebih dulu, kata Kam Hong dengan nada suara halus kepada Chu Han Bu dan hati Cisian lega bukan main. Kiranya Kam Hong juga cerdik, pikirnya. Chu Han Bu memandang dan tersenyum. Agaknya sobat Kam Hong masih curiga, tanyanya akan tetapi dia pun lalu meloncat ke atas tali itu. Bukan curiga hanya berhati-hati, jawab Kam Hong tersenyum pula dan dia pun lalu meloncat ke atas tali di belakang Chu Han Bu. Cisian juga melangkah ke depan dan menginjak tali itu, melangkah hati-hati di belakang Kam Hong dan dia melihat bahwa di belakangnya melangkah pula pihak tuan rumah. Hatinya lega karena kalau tali putus, mereka semua yang akan jatuh, bukan hanya dia dan Kam Hong. Lihatlah betapa besar si aku menguasai batin manusia. Setiap kali tertimpa malapetaka atau tercekam rasa takut, manusia akan merasa terhibur kalau melihat ada orang lain juga tertimpa hal yang sama. Seolah-olah melihat orang lain tertimpa malapetaka, apalagi kalau lebih besar daripada malapetaka yang menimpa dirinya, hal itu menjadi hiburan yang amat manjur. Tangis karena sedih akan malapetaka yang menimpa diri bisa saja berubah tawa ketika melihat orang lain mengalami hal yang sama atau lebih parah. Sebaliknya, si aku ini selalu tidak rela kalau dalam menerima keuntungan lalu ada orang lain yang juga menerima keuntungan yang sama, apalagi yang lebih besar. Iri hati timbullah. Kalau saja kita mau mengamati diri setiap saat, akan nampaklah segala kekotoran, kemunafikan, kepalsuan, kebencian, iri hati, dalam diri sendiri, dalam si aku ini. Sayang, kita hanya suka mengamati orang lain, mencela orang lain, tidak pernah mau mengamati diri sendiri. Atau kalau maupun kita hanya mau melihat kebaikan-kebaikan diri sendiri belaka dan itu bukanlah pengamatan namanya. Mereka semua dapat menyeberang dengan selamat sampai di seberang dan setelah semua orang melompat ke tepi jurang di daerah lembah, tali itu lalu dikendurkan lagi sehingga menghilang tertutup kabut. Mari silakan, sobat. Chu Han Bu mempersilakan ketika mereka tiba di depan sebuah gedung yang cukup megah di tengah-tengah lembah. Dengan tenang Kam Hong bersama Cisian mengikuti tuan rumah memasuki gedung itu dan mereka lalu dipersilakan untuk duduk di ruangan dalam yang luas dan disinilah dua orang tamu ini dijamu oleh pihak tuan rumah. Mereka semua mengelilingi sebuah meja panjang. Kam Hong dan Cisian duduk bersanding di tempat kehormatan, kemudian berturut-turut duduk Chu Han Bu, Chu Seng Bu, Chu Kang Bu, lalu Yufi dan Pek In sendiri duduk di dekat ayahnya. Mereka duduk makan minum sambil bercakap-cakap atau lebih tepat, yang bercakap-cakap adalah Kam Hong dan Chu Han Bu berdua saja,
karena yang lain hanya diam mendengarkan. Cisian melihat betapa kadang-kadang Yufi mengerling ke arah Kam Hong dan dia menangkap pandang mata penuh kagum dari wanita itu kepada bekas tunangannya. Hati Cisian merasa puas. Perempuan tolol, pikirnya, menolak Kam Hong dan memilih pria tinggi besar itu sama dengan menolak batu intan dan memilih batu karang. Tentu saja dia tidak tahu bahwa sebetulnya tidaklah demikian. Yufi sudah jatuh cinta kepada Kang Bu dan tentu saja baginya tidak ada pria yang lebih hebat daripada kekasihnya itu. Dia memandang kagum kepada Kam Hong adalah karena kekaguman yang sungguh-sungguh, mengingat bahwa dahulu bekas tunangannya ini hanya setingkat dia kepandaiannya, bahkan lebih rendah mungkin. Akan tetapi, sekarang ternyata bukan hanya mampu menandingi Kang Bu, bahkan kini berani memasuki Kim Xiao Sankok dengan sikap demikian tenangnya. Betapa bedanya dibandingkan dengan Xiao Hong dahulu. Setelah mereka selesai makan minum dan semua mangkok piring telah dibersihkan dari meja, Chu Han Bu lalu berkata kepada Kam Hong. Nah, sekarang kami harap sudilah kiranya engkau menceritakan tentang nenek moyangmu, keluarga pendekar suling emas, Sobat Kam Hong. Kam Hong tersenyum. Saudara Chu, bukan aku yang sengaja datang, melainkan karena kalian yang mengundangku, oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau engkau lebih dulu menceritakan keadaan keluargamu dan mengapa ada hubungan di antara keluarga kita seperti yang kau katakan. Apa pula sebabnya tempat ini memakai nama suling emas, dan bagaimana putrimu dapat memiliki sebatang suling emas yang serupa dengan sulingku, sungguh pun lebih kecil. Chu Han Bu juga tersenyum, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Rahasia keluarga kami tidak boleh diceritakan begitu saja kepada siapapun juga. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.